Hai, selamat pagi jelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman Sinau Nang Omah? Kak Putri berharap dan berdoa semuanya sehat, bahagia, sejahtera, dan hari ini siap untuk sinau bareng-bareng Nang Omah walaupun sedang liburan sekolah. Nah, untuk teman-teman kelas 10 atau mungkin juga 11, 12 atau juga teman-teman SMP yang pengen belajar kimia dasar, pas betul nih, karena hari ini Kak Putri sudah bersama dengan guru mata pelajaran kimia dari SMA Negeri 7 Surabaya. Ada Bu Eva. Kak Putri sapa dulu ya. Selamat siang Bu Eva, apa kabar? Selamat siang. Halo, apa kabar anak-anak? Kabar Semoga baik. kalian tetap sehat ya. Di rumah kita akan sinau Nang Omah bersama JTV. Betul, terima kasih Ibu. Ada semangatnya luar biasa. Saya sudah tidak sabar belajar kimia itu bikin saya dulu waktu zaman SMA, kalau ingat-ingat lagi, mempelajari bahwa ternyata ada banyak hal yang menarik dari kehidupan kita. Gak cuman yang terlihat dengan mata, tapi yang ternyata kalau dikaji lebih jauh manfaatnya sangat besar untuk manusia dan peradaban. Betul Boleh sekali. cerita apa, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, apa yang bikin Bu Eva sangat bersemangat belajar kimia, bahkan menjadi pengajar kimia? Oke. Biasanya orang itu kalau ngomong tentang kimia, itu kan biasanya takut. Karena apa? Bayangan mereka itu adalah sesuatu yang apa ya? Mungkin mengerikan karena ada suatu reaksi. Betul. Reaksi kimia. Betul. Nah, berbahaya. Mungkin kalian juga melihat di TV ada bahaya-bahaya dari bahan-bahan kimia. Kenapa sih dari situ? Dampak, ya? Betul, efek atau dampaknya. Tapi di sini sebenarnya kenapa Ibu sampai suka belajar tentang kimia dan akhirnya menjadi guru kimia? Saya mengajar sudah 30 tahun ini mengajar kimia. Tapi sebenarnya baru 2 tahun di Surabaya. Sebelumnya 28 tahun ada di Papua. Wah, mengajar. Ibu. Tapi saya sangat suka sekali dengan kimia. Wah, Kenapa? biasa. Karena kimia ini adalah sesuatu ilmu yang mana ilmu ini sangat berguna bagi kehidupan kita. Betul. Di lingkungan kita sehari-hari. Itu yang sangat menarik bagi saya untuk belajar kimia dari awal. Karena hari ini yang kita pelajari adalah kimia untuk kelas 10, berarti Betul. saya berasumsi kita akan belajar kimia dasar sehingga teman-teman SMP bisa ikut menyimak ya Ibu. Boleh sekali. Iya. Kita mulai Boleh. sinau bareng hari ini? Siap. Asik, silahkan Bu Eva. Ya, anak-anak, selamat siang. Kali ini Ibu Eva akan membawakan suatu materi kimia dari kelas 10. Nah, mungkin di sini kelas 10 adalah kalian sebelumnya kan dari tingkat atau jenjang SMP ya, yang saat ini sudah masuk di tingkat SMA atau kelas 10, di mana materi kimia ini sebenarnya kalian belum dapatkan di SMP. Betul. Di SMP mungkin anak-anak ini di kelas 9 mungkin ya, itu mendapatkan materi kimia itu bukan khusus pelajaran kimia itu bukan, tetapi materi tentang kimia itu berada di dalam materi IPA. Nah, sehingga di kelas 10 ini kalian nanti akan mendapatkan materi tersendiri atau mata pelajaran yang khusus, yaitu yang disebut dengan kimia. Baik. Nah, maka dari itu siang hari ini Ibu akan memberikan atau mengambil suatu materi di mana materi ini adalah materi yang pemula, materi yang utama sebelum anak-anak yang mau belajar tentang kimia ini memahami tentang apa sih kimia itu. Sehingga apa harapan Ibu dari kalian mempelajari materi ini, apa yang Ibu sampaikan ini, anak-anak itu punya rasa suka terhadap kimia. Sehingga nanti sudah tidak ada lagi rasa takut mempelajari kimia atau merasa aduh kok pusing ya belajar kimia, rumit ya. Ternyata sebenarnya kimia itu adalah sesuatu yang sangat menarik. Sangat menarik dan Sangat menyenangkan. menarik sekali. Betul. Nah, dari sini Ibu akan membawakan suatu materi di mana materi yang akan Ibu bawakan adalah tentang hakikat dan peran kimia dalam kehidupan sehari-hari. Akan dekat sekali dengan keseharian kita. Betul. Baik. Itu apalagi dalam situasi pandemi ini ya, kayaknya ada sedikit ada hal-hal yang berkaitan dengan kimia. Kenapa kita kok
cuci tangan dengan sabun itu ada Betul. kaitannya dengan kimia. Nanti akan terjawab hari ini. Iya, akan ada di sana. Menarik sekali. Berarti kita Iya. langsung bisa mulai untuk slide pertama kita, Bu Eva. Boleh sekali. Ya. Tentu saja kalau kita belajar itu kan ada tujuannya. Tentu. Apa tujuan kita belajar siang hari ini tentang hakikat dan peran kimia dalam kehidupan sehari-hari? Di antaranya yang pertama, ini adalah menjelaskan hakikat ilmu kimia. Jadi nanti kalian akan tahu apa sih pengertian daripada ilmu kimia ini. Yang kedua, nanti kalian bisa menyebutkan contoh peran kimia dalam kehidupan sehari-hari. Ini yang sebenarnya yang sangat menarik dalam lingkungan kita. Yang ketiga, menyebutkan hubungan ilmu kimia dengan ilmu-ilmu yang lain yang sangat erat kaitannya. Yang keempat, memahami manfaat belajar kimia. Ada 4 yang akan kita capai di sini, tujuannya untuk belajar tentang materi siang hari ini. Oke, Kita mulai dari yang pertama. ya, kita akan mulai dari yang pertama. Anak-anak, kalau kalian memperhatikan gambar berikut ini, pasti kalian berpikir, kimia itu apa ya yang ada di lingkungan kita? Mungkin sebenarnya kalau kalian mendengar orang berbicara reaksi kimia, sebenarnya apa yang tertangkap di benak kalian? Apakah rasa takut? Itu sesuatu yang berbahaya sehingga kalian menghindar? Ataukah gak suka saya kok kayaknya kok rumit ya? Atau perasaan dalam bentuk penasaran. Nah, Apa yang penasaran. terjadi dengan adanya reaksi kimia? Betul, penasaran atau bahkan kalian nanti setelah tahu tentang kimia ini, bahkan nantinya kalian akan sangat menyenangi materi kimia. Itu harapan Ibu menyampaikan siang hari ini. Nah, kalau kalian perhatikan gambar-gambar ini adalah gambar-gambar yang ada di lingkungan kalian sehari-hari. Tentu. Contoh, obat. Apalagi situasi pandemi seperti ini. Betul. Ada vitamin yang disiapkan mungkin di rumah. Ya. Ada parastamol dan yang lainnya. Satunya lagi, ada pasta gigi. Kamar mandi kan pasti ada. Selalu tersedia. Nah, Sabun, kalian pasta mandi. gigi, shampoo. Itu adalah yang ada di lingkungan kalian. Kemudian, deterjen. Tentu saja kalau kita mencuci pakaian, pasti ada deterjen. Ya. Bahan-bahan yang terbuat dari plastik. Seperti kalian kalau membawa makanan di sekolah, bawa minuman, itu kan Tupperware, apa itu kan bahannya dari plastik. Apa sih yang di dalamnya itu nanti seperti apa? Wah, senyawa Itu apa lebih- yang membentuk? Nah, senyawa apa yang membentuk itu nanti kalian akan dapatkan semua itu kalau kalian menyenangi materi kimia ini Betul. dan mempelajari dari tingkat satu ke tingkat-tingkat yang lain, di mana materi ini nanti akan berkaitan satu dengan yang lain. Saya bayangkan Bu Eva, plastik tidak mungkin tiba-tiba ada, deterjen tidak mungkin tiba-tiba ada, yang membantu kita Betul. untuk kebutuhan sehari-hari, alat mandi tidak tiba-tiba ada. Yes. Ada proses riset di situ dan butuh reaksi kimia yang terjadi di Betul dalamnya. sekali. Oke, yang kita pelajari kali ini bukannya suatu Yang reaksi kompleks untuk begitu ya? untuk mendapatkan atau membentuk bahan itu, tetapi pemula awal bagaimana kita memahami Mengenali. bahan-bahan itu seperti apa. Baik. Begitu. Baik. Oke, next. Ya, kita akan masuk tentang yang tujuan yang pertama, yaitu tentang pengertian kimia. Apa sih kimia itu? Kalau kalian di SMP itu sudah mendapatkan bahwa kimia itu berada di dalam fak IPA. Memang betul. Jadi kimia ini adalah suatu bagian dari ilmu pengetahuan alam. Nah, ilmu pengetahuan alam itu kan tentu saja kalau di SMP kan sudah mempelajari adanya biologi, fisika, itu kan termasuk ilmu pengetahuan alam. Ya. Nah, kimia ini juga masuk di dalam ilmu pengetahuan alam. Tetapi apa bedanya dengan pelajaran yang lain? Ternyata kimia ini mempelajari 4 hal. Kimia ini mempelajari 4 hal.
yang dipelajari di dalam ilmu kimia itu diantaranya yang pertama adalah susunan dari materi itu. Materi itu apa sih? Nanti sebenarnya kalian akan dapatkan lebih lanjut tentang pengertian itu semua. Disimak dulu ya. Nah. Jadi yang pertama adalah susunan materi. materi. Bu Eva, Itu yang pertama. tadi Bu Eva sebut ada 4. Teman-teman di rumah penasaran yang kedua, ketiga, keempat apa? Tapi kita jeda dulu. Siap. Bagi yang baru bergabung, Ya. belum sempat menyiapkan catatan atau alat tulis, Kak Putri tunggu ya. Karena sesaat lagi Sinau Ngoma akan segera kembali untuk teman-teman. Tetap nonton JTV. Ada 4 hal mendasar yang perlu kita perhatikan sungguh-sungguh saat mempelajari kimia. Yang pertama sudah disebut Bu Eva nih, adalah susunan materi. Kita simak kembali apa yang disampaikan Bu Eva untuk mengetahui hal lain apa yang menjadi pemahaman dasar kita ketika mempelajari kimia. Silakan Bu Eva. Baik, anak-anak, kita lanjutkan materi siang hari ini. Kita akan masuk ke susunan materi. Next. Slide selanjutnya. Ya, apa sih yang dimaksud dengan susunan materi? Nah, susunan materi ini berarti kita akan melihat susunan suatu materi itu apa yang ada di dalamnya. Ternyata suatu materi ini bisa tersusun atas yang disebut dengan unsur. Unsur ini adalah bagian kecil yang tidak bisa dibagi lagi. Ya. Contohnya apa? Hidrogen. Hidrogen itu lambangnya H. Bu, kenapa kok hidrogen lambangnya H? Nanti itu pelajaran berikutnya ya. Nanti ada lagi pelajaran berikutnya. Lalu oksigen. Pasti kalian tahu ya, oksigen itu sudah tahu. Lambangnya O. Itu kalau dia berdiri sendiri dan tidak bisa dipecah lagi, itu adalah suatu unsur. Ada lagi susunan materinya yang terdiri atas senyawa. Nah, kalau unsur tadi kan tunggal. Ya. Nah, senyawa ini gabungan dari unsur-unsur itu tadi, sehingga dia akan membentuk suatu senyawa. Di mana pembentukan senyawa ini dari gabungan beberapa unsur, minimal 2 unsur, ini dengan ketentuan yang ada. Harus mengikut ketentuan yang ada. Ketentuannya bagaimana, Bu? Belum sampai di sana. Nanti, sabar dulu. Belum sampai di sana. Kita baru pelajaran awal ya. Itu kalau kita bicara tentang senyawa. Yang berikutnya, susunan yang berikutnya adalah bisa dari suatu campuran. Campuran ini, yang dimaksud campuran itu adalah dari percampuran 2 zat yang berbeda. Nah, kalau campuran, apa bedanya dengan suatu senyawa? Kalau senyawa tadi, pembentukan atau penggabungan unsur ini membentuk senyawaan baru dengan sifat yang baru. Tetapi kalau campuran, ini yang dicampurkan ini sifatnya tetap muncul. Sifatnya tetap ada. Suatu contoh, di rumah kalian pasti sering melarutkan air dengan gula. Ya. Melarutkan air dengan gula. Buat suatu sirup lah ya. Itu kan melarutkan air dengan gula. Gula yang ada di dalam sirupnya itu kan ada gulanya, mengandung gula. Nah, kalian pasti tahu air itu seperti apa. Kalian bisa memahami air setiap hari kalian gunakan. Airnya itu seperti apa sifatnya, kalian tahu. Lalu kemudian gula. Gula rasanya apa? Manis. Nah, kalau setelah kita campur, kita aduk, apa yang terjadi? Nah, kita cicipi. Apa yang terjadi? Apakah rasa manisnya itu masih ada atau hilang? Tentu saja masih ada. Nah, itu sifat awal daripada gula ini masih muncul di situ. Ini adalah suatu campuran. Nah, itulah yang dimaksud dengan susunan materi. Tapi nanti Ibu sarankan bagi yang bertanya ya, ini Ibu menyampaikan dulu. Kalau senyawa, Bu, bagaimana itu antara C dengan O kok membentuk CO2? Tolong jangan ditanyakan di sini. Mengapa saya membatasi tolong jangan disampaikan di sini? Karena itu nanti setelah materi ini itu ada beberapa materi yang dipakai untuk mempelajari pembentukan susunan daripada CO2, H2O itu
terpisah lagi. Masih ada tahap-tahapan yang belum bisa dilewati oleh anak-anak kelas 10 yang baru masuk ini. Harus bersabar memang. Harus bersabar dan belajar lebih banyak tentang kimia. Inilah tentang susunan materi. Nah, selanjutnya next kita akan bahas yang kedua. Ya, ini tentang sifat dari materi ya. Tadi yang pertama susunan, maaf. Ya, yang susunan. Yang kedua adalah struktur. Struktur. Next. Nah, yang kedua adalah struktur dari materi. Oke. Susunannya tadi kan unsur, senyawa, dan campuran. Nah, sekarang adalah strukturnya. Strukturnya bagaimana? Yang dimaksud dengan struktur bahwa tadi Ibu menyampaikan di awal susunannya kan antara unsur dengan unsur bisa bergabung membentuk suatu senyawa. Betul. Nah, di sini pembentukannya ini apakah ada suatu ikatan atau terbentuk dengan begitu saja? Tentu saja pembentukan senyawa ini pasti ada ikatan antar unsur dengan unsur. Berarti struktur di sini menjelaskan tentang ikatan. Ikatan yang terjadi di dalam suatu materi. Ikatannya seperti apa? Contohnya, kalau kita memiliki suatu molekul unsur, contoh kita sebutkan gas oksigen. Tentu saja di ruangan ini kan tersedia gas oksigen. Kalian di rumah bisa bernafas juga butuh oksigen. Betul. Oksigen, bagaimana ikatannya? Nah, mungkin Ibu akan berikan sedikit di sini. Gas oksigen. Kita masih bicara unsur tunggal ya, sebagai contoh oksigen. Oksigen, ikatannya bagaimana? Nanti akan panjang sebenarnya, tapi Ibu akan berikan singkat saja di sini bagaimana pembentukan, bukan pembentukan ya, tetapi ikatan secara gambar Lewis-nya nanti. Bu, gambar Lewis itu abad nanti dulu deh. Ibu bingung, masalahnya di sini memang kita pelajari dasar dulu ya. Pelajari berkaitan sekali ini untuk ini aja pengertian kalian aja. Ikatannya yang mana, Bu? Nah, seperti ini. Unsur oksigen dengan unsur oksigen berikatan. Inilah suatu ikatan yang terjadi. Ini yang dimaksud di dalam suatu struktur. Itu tadi. Yang kedua, struktur daripada materi. Air. Kalian sangat mengenal air. Air, rumusnya apa? Air ini adalah H2O. Berarti unsur yang pembentuk daripada air ini ada dua macam, yaitu hidrogen dan oksigen. Di mana hidrogen dan oksigen ini akan berikatan sehingga membentuk suatu molekul H2O atau molekul air. Bagaimana pembentukannya? Nah, Ibu gambarkan seperti ini. Di mana ini adalah dan ikatan. Di sini inilah yang dimaksud dengan ikatan yang terjadi tadi. Inilah yang dimaksud dengan struktur di dalam materi. Sudah mendapatkan gambaran ya, kalau tadi kita sudah mempelajari susunan, kini sudah kita pahami apa itu struktur yang membutuhkan ikatan di antara materi sehingga membentuk struktur. Baik, ini kalau unsur tadi kan unsur tunggal bisa terjadi ikatan. Dalam bentuk senyawa juga bisa menjadi ikatan. Iya, ada. Bagaimana dengan campuran? Contoh, apakah termasuk juga? Campuran itu kan campuran antara gula, contoh yang tadi ya, air dengan gula. Nah, air sendiri ikatannya ada. Sudah ada. Gula sendiri rumusnya juga ada. Tentu saja nanti di dalam gula juga ada ikatan-ikatan yang ada di dalamnya. Maka ini berlaku baik untuk unsur, senyawa maupun campuran tetap ya. Tetap ada di dalamnya ikatannya itu. Semua unsur pasti ada ikatannya, Bu ya? Iya. Oke, kita nggak lagi bahas sinetron ya. Ini ikatan di antara unsur ya. Langsung ketawa nih semuanya nih. Ikatan apa di antara unsur ya? Tenang, tenang. Teman-teman sudah dapat gambaran karena masih kelas 10 memang yang kita pelajari masih dasar. Iya. Nanti di tahapan kelas berikutnya bakal lebih kompleks dan bakal banyak nama senyawa yang kita pelajari. Betul sekali, Bu ya. Tapi sekarang sabar dulu, yang belum minum, belum menikmati sajian sehat atau snack sehat hari ini, boleh diambil dulu karena Sinau Nangoma akan jeda dan kembali untuk teman-teman sesaat lagi. Boleh saya hapus ya?
tiba-tiba ada pertanyaan, Ibu, kan tadi disebutkan ada molekul yang sifatnya tunggal ya, unsur, ada yang sifatnya senyawa, molekul senyawa. Terus bagaimana yang namanya ion ya? Ini apa lagi nih? Boleh cerita Bu Eva, masih bicara soal struktur materi, silakan. Ion, namanya ion itu ada dua macam. Ada ion positif dan ion negatif. Nah, di sini ion itu adalah suatu atom yang bermuatan. Mengapa atom ini bisa bermuatan? Nah, karena ada proses pelepasan suatu elektron. Ibu tidak bahas ke sana. Ibu cut dulu Cerita di dulu sini. Ya. Iya. Jadi itulah yang dimaksud dengan ion. Jadi ada muatan ya? Iya, atom yang bermuatan. Oke. Atom yang bermuatan itu ion hanya ada ion positif dan ion Negatif. Iya. Berarti kalau sifatnya netral bukan ion, jelas? Bukan. Kalau netral bukan ion. Sebagai Ion. contoh mungkin satu ion yang bisa kita pelajari pagi ini. Natrium. Natrium itu Na. Misalkan ya, ion. Ini kan ada ion positif. Contohnya logam natrium, ini dia bermuatan positif 1. Na plus Nah, 1. Na plus 1. Atau ion negatif, ada di sini Cl negatif 1. Bisa positif, bisa negatif. Apa itu artinya semua natrium itu pasti mengandung muatan ion positif, sementara klorium ya Bu, Cl itu selalu mengandung muatan ion negatif? Betul sekali. Ini muatan ini tidak bisa berubah. Nanti misalkan Na nanti jadi min 1 gitu, tidak. atau Cl jadi plus 1, tidak bisa. Oke, ini sudah Tidak bisa. paten demikian ya? Paten demikian. Sudah sifatnya demikian? Betul. Oke, baik. Oke, Teman-teman next. sudah dapat gambaran ya? Selanjutnya setelah struktur materi, apalagi yang kita pelajari Bu Eva? Tentang sifat. Nah, ini baru sifatnya. Sifat daripada materi. Nah, sifat dari materi ini tentu saja sifat dari materi-materi kimia yang berkaitan. Itu diantaranya adalah mudah bereaksi, mudah terbakar, bisa mengalami korupsi. Itu adalah beberapa sifat daripada materi. Next. Jadi mudah terbakar, mudah mengalami korosi, dan mudah bereaksi dengan zat lain. Itu Iya. sifatnya ya, sifat Iya. dasar ya. Sifat dasar daripada materi. Oke. Yang keempat, ini yang terakhir ya dari pengertian kimia itu adalah tentang perubahan materi. Di mana perubahan materi ini ada dua macam perubahan materi, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Tentu saja perubahan fisika ini adalah suatu perubahan materi yang tidak memunculkan atau tidak menghasilkan suatu zat baru. Tetapi kalau perubahan kimia ini adalah suatu perubahan zat yang menghasilkan zat baru. Suatu contoh, kita membakar kayu. Kalau kita membakar kayu, pasti kayu itu lama-kelamaan akan menjadi apa? Menjadi abu. Berarti terjadi suatu zat baru, terjadi suatu perubahan. Sebelum semuanya kayu ini menjadi abu, tentu saja pasti ada asap. Ada panas yang dikeluarkan. Ya. Itu adalah perubahan kimia. Kimia. Tapi kalau perubahan fisika, ini tentu saja tidak menghasilkan zat baru. Contoh, es batu yang mencair. Apakah di situ terjadi perubahan zatnya? Tidak. Namanya es batu, rumus kimianya adalah H2O air. Tapi kalau es batu ini mencair, juga Tetap H2O air, tapi wujudnya yang berbeda. Tadinya Itu. padat menjadi cair. Ya, betul sekali. Itulah yang disebut atau yang dimaksud dengan perubahan materi. Oke. Next. Nah, sekarang kita masuk ke hakikat kimia. Hakikatnya. Setelah kita tahu apa sih yang mencakup tentang apa yang dipelajari di dalam kimia, kita akan masuk ke hakikat kimia. Di mana hakikat kimia ini bahwa suatu benda itu bisa mengalami suatu perubahan. Di mana perubahan ini akan menimbulkan susunan yang baru. Perubahan-perubahan itu akan menimbulkan susunan yang baru. Susunan yang baru itu maksudnya apa? Ikatan-ikatannya itu semula terputus akan membentuk ikatan yang baru. Karena membentuk ikatan yang baru berarti muncullah struktur yang baru. Struktur yang baru akan menghasilkan suatu sifat yang baru.
maka di sana akan muncullah zat baru. Itulah hakikat kimia. Next. Nah, nih, mungkin ini yang di dalam kehidupan kita sering mendapatkan atau melihat gambar ini. Kalian melihat di layar televisi Anda, di sana ada gambar kembang api, pesta kembang api. Ya. Biasanya tahun baru ya, dulu betul. sebelum pandemi itu kalau ini malam tahun baru atau lebaran itu kan ada pesta kembang api. Kalian di sana tahu, mungkin kalian pernah beli kembang api yang kecil maupun kembang api yang selongsongan besar itu ya. Apa yang ada di dalamnya? Tentu saja yang ada di dalamnya ini adalah suatu zat kimia. Di dalam kembang api yang selongsong besar itu kan pasti ada sumbunya. Ya. Ada sumbunya. Kalau kita ingin menyalakan itu, pasti sumbunya ini kan kita Harus bakar. dibakar. Nah, sumbu dibakar, di dalam selongsongan itu ada mesiunya. Selain itu ada garam-garam logam yang bisa menghasilkan warna-warni pada saat ini meletus. Oh. Bagaimana itu prosesnya? Prosesnya kalau dibakar sumbunya ini ada panas. Ya. Lalu akhirnya selongsongan ini akan bisa terlontar. Pada saat terlontar ini lama-kelamaan api yang ada di dalam pemantik sumbu ini akan membakar mesiu yang ada. Setelah membakar mesiu yang ada, ini akan menyebabkan tabung itu kan meledak. Ya. Tempatnya ini meledak sehingga timbul ledakan itu. Ada suara ledakan. Setelah muncul atau timbul suara ledakan, kalian akan mendapatkan cahaya yang berwarna-warni. Cahaya yang berwarna-warni itu apa? Kalau kalian mempelajari tentang kimia, kalau kalian cinta tentang kimia, pasti kalian akan dapatkan itu. Itulah asiknya belajar kimia. Oh, ternyata ada warna kuning. Ya, didapat Warna dari apa? mana itu? Dapat dari mana? Itu tidak lain adalah logam dari zat kimia. Zat kimia apa warna kuning? Adalah logam Na. Oh, yang warnanya sudah pasti kuning ya, Iya, selain dia mengandung kuning. muatan ion positif. Natrium itu kuning. Ada lagi yang berwarna putih kan? Betul. Nah, putih itu bisa dari berilium. Bisa dari magnesium, putihnya lebih cerah ya Terang. kalau magnesium. Ada juga yang merah bata. Merah bata itu dari kalsium. Nah, warna-warni itu akan kalian pelajari jika kalian akan masuk di dalam suatu fokus belajar Kimia. Wow, menarik sekali. Itulah tentang bagaimana kita melihat kembang api di dalam kehidupan kita, di lingkungan kita, berkaitan dengan suatu reaksi kimia. Sebenarnya suatu reaksi kimia itu tidak harus di selalu laboratorium. tidak Dan di laboratorium dan tidak selalu menakutkan. Ternyata ada sesuatu yang indah di dalam. Betul. Dan Itulah. terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari begitu dekat. Betul sekali. Begitu juga contohnya peristiwa petir. Ya. Petir tadi kan Ibu sempat menyebutkan di sini adanya ion positif dan ion negatif. Ya. Petir terjadinya juga demikian. Di awan itu ini ada muatan positif dan muatan negatif. Nah, muatan positif dan muatan negatif itu, muatan positif itu terkumpul sendiri di daerah muatan positif. Muatan negatif juga terkumpul sendiri di daerah negatif. Oh. Nah, kenapa sampai muncul cahaya itu? Tidak lain adalah terjadinya beda potensial. Karena ada beda potensial antara awan dengan bumi, maka di sini yang ada di awan, yaitu yang adanya ion positif dan negatif tadi, harus melepaskan elektronnya yang bermuatan negatif. Ya. Nah, pada saat melepaskan elektronnya ke bumi, disitulah akan terjadi suatu kilatan cahaya. Itu juga dipelajari di Kimia. kimia. Luar biasa sekali. Iya. Wah, Oke. jadi sekarang kalau terdengar petir menyambar ya, ketika mendung, langit sedang gelap-gelapnya dan turun Betul. hujan, ternyata itu adalah proses kimia yang sedang terjadi Ya, di sekitar ada proses kita. kimia di dalamnya. Oke. Baik, kita sudah pelajari hakikat ilmu kimia. Selanjutnya, Bu Ya, Eva. next. Kita akan bahas dan masuk ke dalam peran kimia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini sebenarnya yang menarik ya, peran kimia dalam kehidupan sehari-hari. Di mana sih peran kimia ini? Peran kimia ini sangat banyak di dalam lingkungan kita.
baik itu di dalam rumah tangga, dalam bahan-bahan makanan, atau yang lain. Dalam perasaan kita, Ya. itu juga ada. Oh, Kita ada reaksi kita kimia lihat ada di dalam reaksi kimia tubuh kita dan perasaan kita. Itulah. Wah. Yuk kita lihat bagaimana yang ada di dalam rumah tangga. Di dalam rumah tangga, dalam masa pandemi sekarang ini, tentu saja kita kan harus menjaga keluarga kita. Kita harus mengikuti prokes. Di antaranya cuci tangan pakai masker. Iya. Cuci tangan, jangan sekedar mencuci tangan pakai air saja. Ya. Tidak bisa. Mencuci tangan harus menggunakan sabun. Apa sih hubungannya dengan kimia? Ada nggak sih? Pasti ada. Mau tahu ceritanya? Mau tahu banget Bu Eva. Begini, kalau kalian membaca di internet itu kan banyak sekali. Sabun itu katanya bisa mematikan virus corona. Ya. Prosesnya seperti apa? Sabun itu ada 2 bagian. Jadi sabun ini ada 2 bagian. Ada yang disebut kepala, Wah, ternyata sabun punya kepala. ada ya? yang disebut ekor. Ada Dan punya kepala dan ekor. ada ekor. Baru tahu kita. Baru kenal ya? Nah, ada kepala, ada ekor. Yang kepala ini bersifat hidrofil. Hidrofil. Yang ekor bersifat hidrofob. Hidrofob. Apa bedanya? Apa maksudnya? Bedanya di sini, kepala adalah bagian yang bersifat hidrofil. Hidrofil ini artinya dia suka akan air. Karakter sabun apabila bertemu dengan air dia akan happy. Nah, suka kan? Suka. Kemudian yang hidrofob ini tidak suka akan air. Oh. Berarti dia akan menuju ke bagian minyak atau lemak. Oh. Makanya kalau kita mencuci yang kotor-kotor tuh kan pasti pakai sabun. Ya, Nah. untuk menghilangkan noda. Untuk menghilangkan noda. Nah, apa artinya di sini? Apa kaitannya dengan virus corona? Kalau kalian baca, virus corona ini kan terdiri dari protein dan lemak. Betul. Ada bagian protein dan lemaknya. Nah, kalau kita mengacu dari protein dan lemak, berarti itu bisa dihancurkan oleh adanya sabun, yaitu Bagian ekor ekornya. yaitu hidrofob ya, hidrofob. yang membenci adanya lemak. Iya. Bagaimana mekanismenya? Mekanismenya kita ambil air. Kita cuci air tangan kita dengan air terlebih dahulu, kita basahin. Kemudian kita ambil sabun, lalu kan kita gosok-gosokkan. Kalau kalian melihat di tata cara mencuci tangan kan ada itu. Betul. Nah, semua harus merata. Pada saat sabun ini kita gosok-gosokkan di tangan kita yang sudah basah, maka bagian kepala ini akan menuju ke yang terbasahi oleh air. Ya. Ini yang bagian kepala. Kemudian pasti kita nggak tahu nanti letak posisi protein, lemak virus ekor. itu di Nah, mana? itu di mana kan kita nggak tahu. Nanti tugasnya sabun yang ekor ini. Nah, dia akan mencari bagian yang tidak terkena air. Dia akan lari ke bagian yang kering. Karena apa? Lemak minyak itu kan tidak bisa menyatu dengan air. Betul. Berarti dia kering. Betul. Maka bagian ekornya ini akan lari menuju ke daerah kering itu, akan mencari daerah-daerah yang ada lemaknya tadi. Sehingga akan diuraikan. Nah, mengapa bisa diuraikan? Nah, di sini ekor ini akan menembus terus. Tadi kan di bagian permukaan virus itu kan ada protein dan lemak. Ini ekor ini akan masuk terus sampai masuk ke dalam. Seperti kalau kita membayangkan ada Pasukan ya. Dia sedang kayak apa ya? Balon. Kita tusuk dengan sampai dia meletus. Nah, sampai meletus. Nah, Oh. pada saat dia masuk, ekor itu masuk ke dalam protein dan lemaknya, ini kan meletus. Dia akan pecah. Virusnya ini akan pecah. Kemudian pecahannya ini akan masuk ke dalam air. Nah, setelah masuk ke dalam air, berarti pada saat kita membilas dengan air, maka yang pecah tadi dari virus ini akan terbawa dibersihkan, dengan terbuang dari tangan air kita. tadi.
dan tubuh kita dengan mandi rutin menggunakan sabun. Betul Ini cerita yang sekali. sangat menarik, kenapa kimia sedemikian bermanfaat termasuk untuk melawan virus dalam situasi pandemi seperti sekarang. Nah, teman-teman tentu masih penasaran ya bagaimana dengan reaksi-reaksi kimia lain. Karena tadi disebut dalam diri kita manusia juga ada reaksi kimia. Jangan kemana-mana karena kita jeda dulu. Wah, diskusinya jadi menarik nih karena semuanya baru tahu bahwa ternyata sabun itu punya kepala dan ekor dengan tugas yang berbeda, dengan sasaran yang berbeda. Nah, kalau tadi sudah dibahas contoh sabun dalam keseharian kita untuk mencuci tangan dan tubuh kita untuk membersihkan diri dari virus yang ternyata mengandung lemak dan protein yang bisa dihempaskan oleh sabun atau unsur kimia yang ada di dalam sabun. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya, tadi Ibu menyebutkan ada banyak hal lain menarik yang juga perlu untuk kita coba pelajari. Selain sabun, apalagi Bu? Oke, dalam masa-masa sekarang ini, selain sabun, itu kan kemana-mana mungkin ada tempat yang tidak menyediakan sabun ya. Ya, nah, betul. kita bawa apa? Hand sanitizer. Hand sanitizer. Hand sanitizer juga itu bersifat membunuh, melemahkan, dan bisa menghancurkan daripada virus itu. Di mana hand sanitizer ini mengandung apa yang disebut dengan orang secara umum menyebutnya alkohol. Atau sebenarnya di situ alkohol jenis apa? Adalah etanol. Tapi di sini ada syaratnya. Syaratnya di mana etanol yang ada di situ yang mampu melemahkan itu tidak lain adalah yang mengandung 62 sampai 96% etanol. Untuk menjadikan alkohol itu efektif. Efektif. Iya, hand sanitizer itu efektif. Tetapi di sini kalau ada air dan sabun dianjurkan lebih bagus dan lebih efektif menggunakan air dan sabun karena ada sifat-sifat alkohol yang ini mudah menguap, berbahaya ya untuk kita. Jadi prioritas utama untuk membersihkan diri justru air dan sabun. Betul, ya Bu, itu adalah pengganti sementara ketika kita sedang jauh dari air dan sabun. Betul sekali. Itu. Ini Kak Putri jadi penasaran karena kan ada keterangan biasanya hand sanitizer untuk disimpan di tempat yang sejuk. Tadi Ibu juga menyebut bahwa alkohol bisa menguap. Apa itu artinya kalau kita taruh di tempat yang panas begitu? Kemudian efek alkoholnya menjadi menurun atau tidak efektif lagi? Bisa jadi, karena mudah menguap ya. Berarti alkoholnya itu mudah menguap, berarti kadar yang ada di dalam hand sanitizer kan bisa menurun. Selain itu mudah terbakar. Ini berbahaya juga. Jadi penyimpanannya pun kan harus ada diperhatikan ketentuannya dan harus diperhatikan. Ya, catatan buat teman-teman ya. Jangan mentang-mentang hand sanitizer ditaruh sembarangan tapi ternyata kadar alkoholnya menurun sehingga tidak efektif untuk membersihkan virus maupun kuman. Selanjutnya Ibu? Selanjutnya bahan makanan. Nah, setelah kita bicara tentang pencegahan itu tadi, tentu saja kita butuh konsumsi yang sehat dan bergizi. Yang sehat dan bergizi. Pada saat ini kan disarankan dan dianjurkan makan sayuran dan buah-buahan. Betul. Sayuran dan buah-buahan itu kan berwarna-warni sekali. Apa yang menyebabkan munculnya warna-warni pada sayur dan buah itu tidak lain adalah senyawa kimia yang disebut dengan karotenoid. Karotenoid ini sangat banyak macamnya. Mungkin ada sekitar kurang lebih 600-an jenis zat warna dari karotenoid itu sendiri yang menghasilkan dan menimbulkan suatu warna seperti wortel warna oranye, terus tomat, terus buah-buahan seperti semangka itu tidak lain adalah zat warna kimia yang ada di dalam buah dan sayuran tersebut. Menarik ya. Itu kalau kita bicara tentang bahan makanan. Kemudian nah ini di dalam tubuh yang tadi, ternyata di dalam tubuh ini ada juga ya senyawa kimia. Prosesnya apa? Yang sangat menarik ini adalah apa yang disebut dengan senyawa kimia cinta. Wah. Senyawa kimia cinta. Cinta orang tua terhadap anak. Mungkin cinta sesama. Nah, apa sih yang menyebabkan itu? Yang menyebabkan itu adalah zat kimia yang disebut adanya dopamin. Dopamin ini akan
hormon itu akan masuk ke otak. Sehingga kita bisa berpikir terhadap seseorang yang kita sayang. Ibu berpikir tentang anaknya. Bagaimana ya anakku ini? Gimana ya? Kondisinya bagaimana? Kemudian, dengan adanya dopamin itu, dengan proses yang ada di dalam tubuh, dengan zat-zat lain kimia yang ada di dalam tubuh, ini ada yang disebut dengan oksitosin. Oksitosin inilah zat kimia yang menyebabkan kita selalu pengen bertemu dengan orang yang kita sayangi. Dari situlah rasa yang ada muncul karena adanya senyawa kimia, reaksi kimia di dalam tubuh kita. Dan itu bisa berdampak secara psikologis ya, kalau kata Betul. ahli kesehatan jiwa, bagi tubuh kita, jiwa yang bahagia itu adalah tubuh yang sehat. Betul sekali. Apalagi dalam situasi sekarang. Betul sekali, Bu Eva. Ini 3 hal yang sangat menarik sudah kita pelajari. Iya. Rumah tangga kan ada di sekitar kita ya, dari Iya. sisi lingkungan, kemudian bahan makanan yang kita konsumsi yang masuk ke dalam tubuh kita, Betul. termasuk juga di dalam tubuh kita juga ternyata ada senyawa kimia yang berperan di situ. Iya. Selanjutnya kita bicara tentang hakikat dan peran kimia apalagi Ya, siang ini. next. Ya. Nih, kimia itu ternyata suatu ilmu, ya sebenarnya boleh nyombong ya kimia ini. Kenapa dibilang Boleh boleh dong. nyombong? Boleh. Karena ternyata kimia ini adalah sesuatu yang sangat mendasar untuk bidang-bidang yang lain. Sangat sekali mendasar untuk bidang-bidang yang lain. Seperti contohnya bidang kedokteran. Bidang kedokteran di sini juga sangat berperan untuk apa? Untuk terapi suatu penyakit. Ya. Radiologi untuk menentukan ini foto-foto itu. Itu tidak lain juga adanya ilmu kimia yang terjadi di sana, reaksi kimia yang terjadi di sana di dalam bidang kedokteran. Lalu farmasi, kaitannya dengan farmasi. Jelas, obat-obatan. Nah, obat-obatan yang tadi awal kan Ibu sampaikan, Ibu munculkan ada gambar-gambar tadi. Betul. Itu tidak lain adalah hubungan ilmu kimia dengan fak-fak yang lain. Di bidang pertanian, kira-kira apa sih yang bisa membunuh hama? Betul. Bagaimana kita bisa melipatkan panennya? Ya. Itu tidak lain juga dari Peran adanya dari peran kimia. kimia. Itulah hubungan ilmu kimia dengan pengetahuan-pengetahuan yang lain. Menarik ya. Fisiologi, toksikologi, farmakologi, Betul. genetika, biologi, botani, pertanian, ekologi, arkeologi, teknik. Nah, tidak lepas juga Betul nih teman-teman, sekali. teknik harus belajar kimia Oh, juga. iya, teknik, Metalurgi, betul. elektronika, meteorologi, kosmologi, fisika tentu saja, geologi, paleontologi, psikologi tadi baru kita sebut, Iya. dan neurologi serta kedokteran. Iya, Lengkap, lengkap. semua ilmu di situ ada pelajaran kimia dasar yang Betul harus sekali. dipahami oleh masing-masing ilmuwan. Iya, benar sekali. Slide Next. berikutnya. Oke. Nah, ini yang tadi Tadi ya, penjelasannya. menjelaskan ya. Iya, ada bidang-bidangnya yang berkaitan dengan ilmu kimia. Ya. Next. Selanjutnya, slide berikutnya ini dia. Nah, nih, setelah kalian tahu tentang apa sih pengertian kimia, mempelajari apa, manfaatnya apa? Manfaat kimia ini tentu saja sangat positif. Bu, manfaat negatifnya ada nggak? Ada. 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 Ada kalau disalahgunakan ya Bu Nah, Eva ya. Tapi Ibu berharap janganlah ambil manfaat negatifnya Ya, itu. betul. Ambillah manfaat positif dari apa yang dipelajari di dalam kimia. Manfaat positifnya diantaranya adalah pemahaman yang lebih baik tentang alam sekitar ini. Jadi kalian nanti bisa mengetahui bagaimanakah alam sekitar ini. Suatu contoh ya, seperti kalau kita di rumah itu kan pasti ada pagarnya ya. Pagarnya kan terbuat dari besi. Pagar terbuat dari besi. Mengapa pagarnya itu kok dicat? Apakah hanya sekedar untuk mempercantik dengan adanya warna-warna? Tidak. Itu karena apa? Kalau besi begitu saja, ini pasti ada reaksi alam. Dia kena udara. Kena udara, maka besi ini akan lebih mudah mengalami korosi. Ya. Nah, makanya dia harus dicat.
Kalau kita mengenali karakter pagar rumah kita yang berbahan dasar besi, kita tahu bagaimana cara memelihara supaya awet. Ini baru satu contoh, nanti di segmen terakhir akan ada banyak contoh lain diceritakan oleh Bu Eva. Teman-teman, kita masih belajar kimia, Sinau Kimia. Jadi jeda dulu, sesaat lagi Sinau Nangoma akan segera kembali untuk teman-teman. Segmen terakhir Sinau Nangoma episode hari ini, dan kita masih Sinau Kimia. Supaya lebih mantap belajarnya, Bu Eva akan memanfaatkan waktu yang tersisa untuk memberikan penjelasan kepada teman-teman di rumah. Silakan Bu Eva. Ya. Oke, kita lihat lagi manfaat belajar ilmu kimia yang kedua. Bisa mengubah bahan alam menjadi produk yang lebih berguna. Ya. Apa maksudnya? Saat ini pemerintah kan sangat mendengungkan tentang pemakaian plastik. Betul. Mengapa demikian? Karena plastik ini sangat susah untuk diuraikan. Ya. Lama sekali penguraiannya, bisa ratusan tahun. Nah, maka dari itu, bahan-bahan plastik ini, kalau kita tahu plastik mana yang bisa didaur ulang, plastik mana yang tidak bisa didaur ulang, itu belajarnya di mana? Di kimia. Ya. Maka dari itu kita bisa memisahkan jenis-jenis plastik ini, sehingga yang bisa didaur ulang ini akan kita daur ulang untuk membentuk barang-barang yang baru, sehingga itu bisa bermanfaat di dalam kehidupan. Wow. Inilah manfaat belajar kimia. Baik, teman-teman sudah ada gambaran ya, berarti memang ada tanggung jawab besar buat lingkungan supaya anak cucu kita nanti tetap bisa mendiami bumi ini sampai waktu yang sangat panjang. Selanjutnya, Bu Eva. Oke, next. Slide berikutnya. Ya. Nah, ini sekaligus slide terakhir ini tampaknya dari pembelajaran kita hari ini. Ya, ini tentang kesimpulannya. Berarti kalau sudah masuk kesimpulan ini udah bagian akhir, penutup, penghujung. Iya, kalau belajar pun juga begitu. Kalau kita tidak daring di kelas pun juga kesimpulan, oh udah mau selesai gitu. Oke, kesimpulannya karena kita tadi punya 4 tujuan di dalam belajar siang hari ini, maka di sini juga ada 4 kesimpulan tentang tujuan itu. Ya. Kesimpulannya yang pertama tentang hakikat ilmu kimia. Hakikat ilmu kimia ini tidak lain adalah benda itu bisa mengalami suatu perubahan, di mana perubahan ini dapat mengalami suatu perubahan susunan sehingga akan menimbulkan benda yang baru atau materi yang baru sehingga menghasilkan suatu sifat yang baru. Itu hakikat tentang kimia. Lalu peranannya apa? Peranannya tentang dalam kehidupan kita sehari-hari banyak sekali peranannya, bisa di bidang pangan, kosmetik, makanan, pangan ya termasuk pangan ya, kedokteran, farmasi dan lain sebagainya. Itu tadi tentang peran kimia. Hubungannya apa dengan ilmu-ilmu yang lain, di mana tadi juga sudah Ibu sampaikan di sana, kalian bisa mengambil hubungannya apa? Hubungan dengan pertanian ada, hubungannya dengan arkeologi ada, dengan psikologi juga ada. Itu tentang hubungan ilmu kimia dengan ilmu yang lain. Manfaat juga barusan kita ini yaitu memahami pengertian produknya. Yang kedua bisa memahami tentang alam prosesnya seperti apa sehingga kita bisa proses itu kita bisa memahami tentang keberlangsungannya seperti apa tentang proses alam. Wah, ini kimia untuk kelas 10. Baru awal, baru pembuka, dan Kak Putri yakin, Bu Eva juga yakin teman-teman di rumah makin semangat untuk sinau kimia dimanapun dan kapanpun. Bahkan walaupun sudah lulus sekolah ya, kemudian kuliahnya tidak berkaitan dengan bidang kimia pun, teman-teman tetap mendapati kimia di sekitarnya dalam kehidupan sehari-hari. Masih bermanfaat. Sangat ilmu bermanfaat kimia sekali. yang digunakan. Betul. Iya. Bu Eva, tanpa terasa ini sudah hampir 60 menit kita menemani teman-teman untuk Sinau Kimia hari ini. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Dan Kak Putri juga berharap materi hari ini tentu bisa bermanfaat ya, karena teman-teman jadi tahu banyak hal dalam kehidupan yang tidak lepas dari mata pelajaran kimia. Bu Eva, terima kasih. Salam hormat untuk keluarga besar SMA Negeri 7 Surabaya. Selalu sehat. Kita bertemu lagi di lain kesempatan mudah-mudahan. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih Kak Putri pamit. Sampai jumpa besok 10.30 sampai 11.30 waktu Indonesia Barat, tentunya hanya di JTV. Bye-bye.